Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia, semoga hari-harimu penuh keberkahan dan takdir indah dari Allah. Bayangkan, seorang ayah menyeret anak gadisnya yang buta sejak lahir ke ujung tebing berkabut, lalu pergi meninggalkannya begitu saja, tanpa sehelai kain, tanpa sepatah kata, tanpa rasa kasihan. Sementara gadis itu terkulai di tanah basah, menggigil dalam dingin, menangis dalam gelap, dan hanya bisa memanggil nama yang bahkan tak pernah menjawab. Namun, siapa sangka, dari langit yang kelam, seekor elang putih turun perlahan. Dan detik itulah segalanya berubah. Bukan manusia, tapi makhluk bersayap yang justru menyelamatkannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa elang itu? Dan bagaimana gadis malang ini bisa kembali berdiri dan mengubah takdirnya? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng pegunungan jauh dari hiruk-pikuk kota, lahirlah seorang bayi perempuan yang berbeda dari yang lain. Tubuhnya mungil, kulitnya halus, namun ada yang tidak biasa pada kedua matanya. Pandangan kosong dan tak merespons cahaya membuat semua orang tahu bahwa bayi itu buta sejak lahir. Namanya Kirana. Di saat ibunya, Ratna, menangis haru melihat anak yang telah ia lahirkan dengan susah payah, suaminya, Surya, justru menatap penuh kecewa. "Ini aib," ucapnya singkat. Sorot matanya dingin. Tak ada kasih. Tak ada harap. Hanya penolakan yang menguar dari tubuhnya. Hari demi hari berlalu. Kirana tumbuh menjadi balita yang tak bisa bermain seperti anak-anak lain. Ia tersandung di halaman. Ia terjatuh di dapur. Ia menangis ketika tak bisa menemukan arah. Namun setiap kali itu terjadi, Ratna selalu datang memeluknya. "Tenang nak, ibu di sini," bisiknya sambil menyeka air mata sendiri. Tetapi sayangnya, cinta seorang ibu saja tak cukup kuat ketika dunia terus menyalahkan. Tetangga mencibir. Keluarga mencemooh. Dan yang paling menyakitkan, Surya makin menjauh. Ia pulang malam, pergi pagi, dan puluhan kali mencoba menyuruh Ratna menitipkan Kirana ke panti. Ratna menolak. Berulang kali. Hingga suatu malam, pertengkaran hebat pun pecah. Surya membentak, meraih bahu Kirana yang baru menginjak usia 20 tahun itu, dan menariknya keluar rumah. Ratna menangis menahan pintu. Tapi Surya lebih kuat. Lebih keras. Dan dengan penuh amarah, ia membawa Kirana ke sebuah tempat yang tak terduga. Di tengah malam yang sunyi, suara derit sepatu membelah keheningan jalan tanah yang menanjak ke arah Bukit Seroja. Angin menggigit kulit. Kabut turun perlahan menyelimuti tanah. Surya menggenggam tangan Kirana dengan kasar, menyeretnya naik. Gadis itu hanya diam, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, tak tahu apa yang sedang menantinya. Setibanya di puncak, Surya berhenti. Di hadapannya, jurang curam yang diselimuti kabut tebal. Ia menoleh, memandang anak yang tak pernah ia terima. Lalu, ia lepaskan genggamannya. Kirana terdorong, terhuyung, dan jatuh. Tubuhnya berguling ke sisi lereng berumput, tidak masuk ke jurang, namun cukup jauh dari jalur. Surya hanya menatapnya sebentar. Tanpa sepatah kata, ia berbalik,
dan pergi. Meninggalkan darah dagingnya sendiri di tengah dingin dan gelap. Kabut makin tebal. Angin makin tajam. Kirana terbaring diam. Bibirnya membiru. Tubuhnya lemah. Ia tak tahu di mana ia berada. Ia tak tahu mengapa tiba-tiba sendirian. Ia hanya tahu satu hal. Ia ditinggalkan. Air matanya menetes. Tubuhnya mulai menggigil hebat. Dan di detik itulah, dari balik langit yang kelabu, dari celah awan yang nyaris beku, seekor elang putih muncul melayang. Matanya tajam menatap. Sayapnya mengepak lembut. Dan paruhnya bersinar terkena cahaya bulan. Elang itu melayang rendah, lalu mendarat tepat di sisi tubuh Kirana. Ia menunduk, menyentuh pipi gadis itu dengan paruhnya. Seakan ingin membangunkan. Seakan tahu bahwa makhluk kecil ini adalah jiwa yang suci yang perlu dijaga. Elang itu bukan burung biasa. Ia adalah penjaga bukit. Makhluk gaib yang hanya muncul ketika alam merasa ada yang harus dilindungi. Dan malam itu, Kirana menjadi pilihannya. Dingin malam masih menusuk tulang saat kabut putih menggantung di udara, membungkus puncak bukit Seroja dalam kesunyian abadi. Suara jangkrik dan semilir angin adalah satu-satunya yang menemani tubuh lemah Kirana yang tergeletak di atas rumputan yang basah oleh embun dan luka. Tubuhnya tak bergerak, bibirnya membiru, namun dadanya masih naik turun, tanda bahwa hidup belum sepenuhnya meninggalkannya. Elang putih itu masih berdiri di sisi Kirana. Bulu-bulunya lembut dan bersih, kontras dengan lumpur dan noda yang menempel di wajah gadis itu. Elang itu bukan sembarang makhluk. Ia bukan hasil dari sekadar evolusi atau hukum alam biasa. Ia adalah warisan gaib dari para leluhur hutan, yang katanya telah hidup selama ratusan tahun dan menjadi penjaga jiwa-jiwa terpilih. Nama elang itu adalah Gara. Gara menundukkan kepalanya. Sayapnya membentang sedikit, lalu dengan sangat perlahan, ia mengangkat salah satu cakar besarnya dan menyentuh lengan Kirana. Tak ada luka luar yang parah, namun luka di dalam, ketakutan, luka batin, pengkhianatan, itu yang jauh lebih dalam dan berbahaya. Suara lirih muncul dari mulut Kirana. Ibu. Samar. Lirih. Namun cukup untuk membuat dada siapapun remuk jika mendengarnya. Gara bergerak. Ia mengepakkan sayapnya 2 kali, menatap langit sebentar seolah meminta izin pada kekuatan yang lebih tinggi, lalu dengan cakar kokohnya, ia menggigit ujung kerah baju Kirana dan mengangkatnya pelan. Tidak tinggi. Tidak kasar. Namun dengan sangat hati-hati, seolah membawa sesuatu yang rapuh dan sangat berharga. Gara membawa Kirana ke sebuah celah batu besar yang tersembunyi di balik semak dan akar tua. Disitulah sarang rahasia Gara berada. Sebuah cekungan alamiah di tengah hutan yang luas, hangat karena tertutup sempurna dari angin, dan memiliki sumber air kecil yang mengalir lembut di dinding batunya. Di dalam sarang itu, Gara membaringkan Kirana di atas tumpukan daun kering dan bulu-bulu yang ia kumpulkan sendiri. Ia berdiri di sisi gadis itu, mengelus wajahnya dengan paruhnya, lalu mengepakkan sayapnya 1 kali, 2 kali, hingga angin hangat memenuhi rongga sarang. Angin itu bukan angin biasa. Ia membawa sesuatu. Suara. Bisikan. Kekuatan. Dan tiba-tiba, kelopak mata Kirana yang tadinya tertutup rapat, bergerak pelan. Tangan Kirana menggapai udara. Matanya terbuka sedikit, namun tetap gelap. Di mana aku? Suaranya gemetar, kering. Ibu, aku takut. Gara tak menjawab. Tapi ia mencondongkan tubuhnya, membiarkan sayapnya menyentuh punggung Kirana.
tubuh gadis itu langsung hangat. Seperti dipeluk. Entah mengapa, ketakutan itu perlahan memudar. Kirana masih tak bisa melihat, tapi ia bisa merasakan. Ia merasakan udara hangat, aroma rumput segar, dan detak jantung seekor makhluk yang berada sangat dekat dengannya. Bukan manusia. Bukan ibu. Namun, tidak menakutkan. Justru, menenangkan. Hari pun berlalu. Malam berubah menjadi fajar. Mentari malu-malu muncul dari balik kabut, menyinari dedaunan dan permukaan batu yang basah. Burung-burung kecil mulai bernyanyi. Namun Kirana tak mendengar nyanyian mereka. Ia mendengar sesuatu yang lain. Sebuah denting air yang menetes perlahan. Getaran tanah kecil saat semut melintasi akar. Suara daun jatuh yang disapu angin. Dan di antara semua suara itu, ia mendengar napas Gara. Hari-hari selanjutnya, Gara mulai melatih Kirana. Bukan dengan bahasa manusia, tapi dengan isyarat, dengan getaran alam, dan bisikan batin. Saat malam tiba, Gara akan membawa makanan, buah hutan, akar manis, atau daging kecil dari hewan yang ia tangkap. Ia akan menyentuhkan paruhnya ke tangan Kirana, lalu membimbing tangannya ke arah makanan itu. Pertama-tama Kirana ragu. Takut. Tapi perlahan, ia mulai belajar. Ia belajar meraba tekstur makanan, mencium aromanya, dan akhirnya memakannya sendiri. Siang hari, Gara akan menuntun Kirana berdiri. Kadang ia berjalan di belakangnya, mendorong perlahan dengan sayapnya jika arah Kirana mulai melenceng. Kadang ia berdiri di depan dan mencuit pelan, suara itu menjadi penunjuk arah bagi gadis itu. Kirana terjatuh. Terantuk. Terluka. Tapi setiap kali itu terjadi, Gara selalu menunggu. Menyentuh. Dan menguatkan. Waktu pun berlalu. Minggu demi minggu. Suatu malam, saat hujan turun deras dan kilat menyambar langit, Kirana terbangun karena suara gemuruh. Tubuhnya kaget. Ia berdiri. Dan, untuk pertama kalinya, ia berdiri sendiri, tanpa bantuan Gara. Ia menyentuh dinding sarang. Meraba. Lalu berjalan menuju luar. Di sana, di tengah kilatan cahaya, ia berdiri di batu tinggi, wajahnya menghadap angin, rambutnya basah. Gara berdiri di sisi kanannya. Dan tanpa sadar, Kirana tersenyum. Ia tak melihat hujan. Ia tak melihat petir. Namun ia merasakannya. Ia tahu awan itu berat. Ia tahu tanah itu hangat. Ia tahu bahwa ada kehidupan di sekitarnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Kirana berkata, "Aku bisa merasakan dunia." Dan dari kejauhan, langit pun bersenandung. Dan hutan seroja berbisik pelan, bahwa seorang gadis buta telah memulai perjalanan barunya. Bukan dengan mata, namun dengan hati. Sinar matahari pagi menembus celah-celah dedaunan bukit seroja. Udara masih lembab, sisa hujan semalam membasahi tanah. Suara gemericik air dari mata air kecil terdengar pelan, menyatu dengan irama burung-burung liar yang mulai kembali beraktivitas. Di antara bebatuan basah dan tanah yang mulai mengering, Kirana duduk bersila di tepi sarang Gara. Tangannya memegang seutas akar lunak yang baru saja ia kumpulkan dari pinggir aliran air. Ia mencium aromanya, meraba teksturnya, lalu tersenyum tipis. Akar ini harum sekali, mirip aroma kain ibu waktu mencuci, bisiknya lirih. Di sisi Kirana, Gara berdiri tenang.
Matanya tajam, namun tak mengancam. Sejak malam saat kilat menyambar dan gadis itu berdiri sendiri tanpa gemetar, ada sesuatu yang berubah. Kirana tak lagi seperti gadis yang dulu digiring ke tebing dalam tangis dan ketakutan. Ia kini tumbuh menjadi jiwa yang lebih peka. Lebih tenang. Lebih mendengar. Ia belum bisa melihat, memang. Tapi ia telah melihat jauh lebih banyak dari kebanyakan orang yang mengandalkan mata. Tiba-tiba, suara asing terdengar dari kejauhan. Derap langkah kaki manusia menjejak bebatuan. Ranting patah. Daun terinjak. Kirana tersentak. Tubuhnya kaku. Telinganya tajam menangkap arah datangnya suara itu. Gara langsung mengepakkan sayap. Tubuhnya membentang ke depan Kirana, melindungi. Paruhnya terbuka, matanya menatap tajam ke arah semak yang bergerak. Dan dari balik semak itu, muncul dua sosok pria dewasa. Wajah mereka tertutup sebagian oleh kain, tubuhnya mengenakan jaket lusuh. Tangan mereka membawa parang dan keranjang rotan. Pencari kayu. Kau lihat itu? Bisik yang satu pada rekannya. Itu elang putih. Astaga, itu pasti elang penjaga yang dibicarakan warga desa. Katanya bisa jadi jimat mahal kalau berhasil ditangkap. Hah? Kau yakin? Jawab yang lain. Kalau memang elang sakti, kita bisa kaya, bro. Ayo tangkap sekarang. Gara mencicit nyaring, melebarkan sayap, dan berdiri lebih tinggi. Tubuhnya menegang. Kirana yang mendengar percakapan itu langsung memeluk tubuh Gara dari belakang. Jangan sakiti dia. Dia penolongku, ucapnya pelan namun penuh getaran. Dua pria itu saling pandang. Salah satu dari mereka mendekat perlahan, mengangkat parang tinggi-tinggi. Tapi sebelum sempat melangkah lebih jauh, angin di sekitar tiba-tiba berhenti. Daun-daun menggigil. Dan langit yang tadi cerah mulai berawan. Suara aneh terdengar dari atas bukit. Seperti gemuruh. Seperti desahan makhluk raksasa. Dan tiba-tiba, belasan burung elang lain muncul dari arah utara, mengepung langit. Terbang berputar, menciptakan pusaran bayangan besar yang menutupi matahari. Sorak-sorai tajam terdengar dari langit. Para pemburu panik. Mereka mundur. Ini pertanda buruk, jerit salah satu dari mereka. Kabur. Kabur. Dan dalam hitungan detik, mereka menghilang ke balik semak, tergelincir di lereng bawah, meninggalkan napas tercekat dan rasa takut yang menempel di batang-batang pohon. Gara menunduk. Tubuhnya tenang kembali. Dan perlahan, suara di langit memudar. Kawanan elang pergi satu persatu, menyisakan keheningan. Kirana masih memeluk tubuh Gara. Air matanya mengalir tanpa suara. Bukan karena takut. Tapi karena ia tahu bahwa tak ada makhluk lain di dunia ini selain Gara yang rela melindunginya seperti itu. Sementara itu, di kaki bukit, di desa kecil tempat ia dulu dilahirkan, Ratna, ibu Kirana, duduk di sudut kamar yang lembab. Matanya sembab. Rambutnya kusut. Sejak malam ketika suaminya pulang tanpa Kirana, sejak itu pula dunia Ratna runtuh. Dia bilang Kirana ditinggal di panti, tapi, kenapa aku tak bisa tidur? Kenapa hatiku terus mencemaskanmu? Nak, gumamnya lemah. Tiap malam, Ratna bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Kirana terjatuh. Menjerit. Menangis. Namun tak ada yang datang. Ia mencari ke panti, ke rumah saudara, ke jalan-jalan sunyi. Tapi tak ada satupun yang tahu keberadaan Kirana. Surya,
Suaminya hanya duduk diam, tak pernah bicara. Wajahnya tertutup kabut dosa. Ia mulai dihantui suara-suara lirih, tangisan anak, bayangan tebing dan kabut. Hingga akhirnya, ia jatuh sakit. Dia seperti orang yang kehilangan jiwanya, bisik tetangga. Mungkin, dosanya terlalu besar. Satu malam, saat gerimis turun pelan, Ratna nekat berjalan menuju hutan Bukit Seroja. Ia membawa lampu minyak dan selembar syal merah milik Kirana. Ia tak tahu mau kemana. Ia hanya mengikuti suara hatinya. Dan di saat yang sama, di atas sana, Kirana sedang belajar mengikuti suara air. Gara membimbingnya ke sisi aliran kecil di balik sarang batu. Rasakan permukaan tanahnya, bisik Kirana pada dirinya sendiri. Air dingin ini mengalir ke arah barat. Tiba-tiba, suara dedaunan terinjak terdengar dari kejauhan. Langkah pelan, namun pasti. Gara mengangkat kepalanya. Kirana membeku. "Ibu," bisik gadis itu pelan. Angin berembus pelan. Dan dari balik semak, Ratna muncul. Lampu minyak di tangannya berkedip tertiup angin. Wajahnya pucat. Tapi begitu melihat sosok di hadapannya, gadis kurus dengan rambut panjang yang kusut, kaki kotor, baju robek, namun senyum lembut menghias wajahnya, Ratna jatuh terduduk. "Kirana," suara itu lirih. Tercekat. Kirana berdiri. Tangannya meraba udara. Gara menyentuh lengannya. Mengarahkannya maju. "Ibu?" Ratna bangkit. Berlari. Memeluk putrinya dengan seluruh tubuhnya. Menangis dalam-dalam. Dan saat itu, di tengah heningnya hutan, ibu dan anak yang lama terpisah, berpelukan di bawah langit pagi. Dalam pelukan awan, dalam pengawasan elang putih, yang menjaga dari balik batu besar. Namun, cerita belum berakhir. Karena jauh di sisi lain bukit, bahaya yang lebih besar mulai mengintai. Langit di atas Bukit Seroja kembali mendung. Awan tebal menggantung rendah seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Di tengah kabut yang mulai turun perlahan, Kirana duduk di bawah pohon besar bersama Ratna, ibunya. Mereka saling berdekapan. Air mata tak lagi mengalir. Hanya diam. Hening yang berbicara. Ratna membelai rambut anaknya yang kusut, seolah mencoba menghapus luka bertahun-tahun yang disimpan dalam diam. "Aku mencarimu setiap malam, Nak," suara Ratna pecah. "Aku kira ayahmu benar-benar membawamu ke panti, tapi ternyata..." Kata-kata itu terhenti. Ada gumpalan amarah dan sesal yang begitu berat di tenggorokannya. Kirana mengangguk pelan. "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Bu. Waktu itu, aku hanya mendengar suaramu menangis, lalu semuanya gelap." Ratna menggenggam tangan putrinya lebih erat. Tangan Kirana yang dulu lembut kini penuh goresan luka, bekas hidup keras di alam liar. Gara berdiri tidak jauh dari mereka. Elang putih itu tak pernah menjauh terlalu lama. Sejak kedatangan Ratna, ia bersikap lebih siaga. Sorot matanya tajam, sayapnya siap mengepak setiap saat. Seolah ia tahu, sesuatu sedang mengintai dari balik bayang hutan. Dan benar saja. Di sisi lain bukit, di bawah lereng utara yang sunyi dan gelap, seseorang tengah menyusuri jalan kecil penuh akar dan semak berduri. Tubuhnya kurus. Pakaiannya compang-camping. Rambutnya kusut dan wajahnya penuh bayangan. Itu Surya.
Bekas luka di lengannya mulai menghitam. Matanya merah, berkaca. Sejak malam ia meninggalkan Kirana, hidupnya tak pernah lagi damai. Tidur tak pernah nyenyak. Makan tak pernah kenyang. Dan suara tangisan anak itu terus menghantuinya di setiap sudut rumah. Hingga akhirnya ia mulai bicara sendiri. Menjerit. Memukul tembok. Dan kini, berjalan tanpa arah ke hutan, seolah dipanggil oleh suara yang hanya ia dengar. Kirana, Kirana, maafkan ayahmu, maafkan, aku hanya ingin kau sembuh, aku takut malu, aku takut. Langkahnya limbung. Bibirnya komat-kamit. Tak sadar bahwa ia sudah mendekati sarang Gara. Dari balik semak, Gara mencium bahaya. Ia mengepakkan sayap. Matanya langsung mengarah ke arah datangnya suara itu. Ratna menoleh. Ada seseorang datang. Kirana menggenggam erat tangan ibunya. Aku tahu suara itu, suara ayah. Dada Ratna berdegup keras. Antara takut, marah, dan hancur. Ia berdiri, memandang tajam ke arah datangnya suara. Dan tak lama kemudian, Surya muncul dari balik pohon besar, tubuhnya gemetar, matanya mencari-cari. Begitu melihat Kirana, tubuhnya jatuh terduduk. Kirana, Aulah, aku kira kau sudah mati, tapi kau masih hidup, kau masih hidup. Ratna berdiri di depan Kirana, melindungi. Jangan dekati kami. Surya menangis. Tangannya terangkat. Aku minta maaf, aku sudah gila. Sejak malam itu, aku dihantui, aku dengar tangisannya tiap malam, aku lihat matanya dalam mimpi, aku. Gara melangkah maju, paruhnya terbuka sedikit. Peringatan. Surya menunduk, ketakutan. Aku layak dihukum, tapi tolong beri aku kesempatan melihatnya. Kirana berdiri perlahan. Meski tak bisa melihat, ia tahu ayahnya ada di depan sana. Ia tahu dari aroma tubuh, dari getaran suara, dari rasa dingin yang tiba-tiba muncul di dadanya. Ayah, suaranya pelan. Surya tersedak tangis. Iya, aku di sini. Kenapa kau buang aku? Sunyi. Kabut makin tebal. Hanya suara jangkrik dan detak jantung yang tersisa. Karena aku takut menghadapi kenyataan kau tak bisa melihat, aku takut dunia menertawakanku, aku takut orang-orang bilang aku ayah gagal. Ratna menunduk. Air matanya jatuh lagi. Luka itu terlalu dalam. Terlalu lama disimpan. Kirana menarik napas panjang. Aku tidak butuh ayah sempurna. Aku butuh ayah yang memelukku waktu aku jatuh, yang berkata tidak apa-apa meski aku buta. Suasana hening. Tiba-tiba langit bergemuruh. Kilat menyambar. Hujan mulai turun perlahan. Gara bergerak cepat. Ia mengepakkan sayap dan menutupi tubuh Kirana agar tidak terkena hujan langsung. Ratna merangkul Kirana dari sisi lain. Dan Surya hanya bisa terduduk di tanah basah, menangis menatap langit. Beberapa jam kemudian, mereka bertiga duduk dalam keheningan di dalam celah batu tempat tinggal Gara. Hujan terus mengguyur di luar. Surya menunduk dalam diam. Gara tetap menjaga jarak, tak sepenuhnya percaya pada lelaki itu. Ratna memeluk Kirana dengan hangat. Dan gadis itu, di tengah heningnya malam dan suara rintik hujan, mengucapkan sesuatu yang membuat semua terdiam. Aku ingin sembuh, Bu. Aku ingin melihat, aku ingin tahu wajahmu, wajah ayah, dan wajah Gara. Ratna mengelus pipi Kirana. Insya Allah, nak,
kita akan cari pengobatan. Kita akan berusaha. Dan dari balik celah batu, seekor burung kecil masuk terbang, membawa sehelai kain merah dengan sulaman huruf di ujungnya. Huruf itu adalah nama seseorang. Dan bukan sembarang nama. Itu nama orang yang dulu pernah menjadi tabib kerajaan, yang kini tinggal di balik hutan barat. Harapan itu muncul di tengah luka, di tengah kabut, dan suara dari masa lalu. Hujan telah reda. Kabut tipis masih menyelimuti lereng Bukit Seroja, namun mentari pagi mulai memaksa sinarnya menembus sela-sela pepohonan tinggi. Embun menetes dari daun, udara terasa bersih, dan suasana hutan berubah menjadi lebih tenang, seolah alam ikut bernafas lega setelah malam yang penuh emosi. Di mulut gua batu tempat Kirana berlindung bersama Gara, kini tampak 3 sosok duduk melingkar. Kirana memeluk syal merah yang tadi dibawa burung kecil. Tangannya meraba lembut benang-benang halus yang tersulam dengan huruf timbul. Wajahnya tampak serius, seolah menyimpan harapan yang begitu besar. Ratna mendekat dan membaca dengan suara pelan, "Darmawan, tabib mata, Desa Kabuyutan." Surya yang duduk agak jauh langsung mendongak. Kabuyutan? Desa itu ada di barat bukit, di balik lembah curam. Aku pernah dengar tentangnya waktu muda dulu. Katanya hanya bisa dijangkau jika tahu jalan rahasia. Gara menoleh cepat ke arah suara itu, seolah paham arah tujuan yang dimaksud. Kalau memang itu satu-satunya harapan agar anak kita bisa melihat, kata Ratna sambil menahan tangis, maka kita harus ke sana, apapun risikonya. Kirana menggenggam tangan ibunya. Aku ingin melihat wajahmu, Bu. Wajah ayah. Warna langit. Cahaya pagi. Aku ingin tahu seperti apa rupanya. Ratna tersenyum, getir. Insya Allah nak, Allah pasti mendengar doamu. Perjalanan ke Kabuyutan tidak mudah. Setelah mengemasi bekal seadanya, akar-akar yang biasa dikunyah untuk bertahan hidup, air dari aliran batu, dan beberapa lembar kain hangat milik Gara, mereka mulai menuruni lereng hutan yang licin dan terjal. Surya berjalan paling depan, menebas semak dengan ranting besar. Walau tubuhnya sudah ringkih dan banyak luka, kali ini ia tidak ingin menjadi beban. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia mencoba menebus kesalahan. Di belakangnya, Kirana memegang erat tangan Ratna. Gara terbang rendah di atas mereka, sesekali menukik untuk memantau keadaan sekitar. Sesekali terdengar suara hewan liar dari kejauhan, namun tidak ada yang mendekat. Mungkin karena kehadiran Gara, makhluk bersayap itu memancarkan aura pelindung yang misterius. Di tengah perjalanan, hujan kembali turun rintik-rintik. Tanah menjadi licin. Satu kali Kirana tergelincir, lututnya tergores batu. Darah mengalir, namun ia hanya meringis. Tidak menangis. Tidak mengeluh. Ratna panik, segera merobek ujung kainnya untuk membalut luka. Tak apa, Bu, aku masih bisa berjalan, bisik Kirana sambil menggigit bibir. Mereka terus berjalan hingga senja tiba. Langit berubah jingga keunguan. Kabut naik dari dasar lembah. Dan akhirnya, mereka tiba di sebuah bukit kecil yang dipenuhi pohon bambu. Di balik bukit ini, kalau aku tidak salah, di sanalah Desa Kabuyutan, kata Surya sambil menunjuk arah lembah yang ditutupi kabut. Tapi kita tidak bisa turun lewat lereng depan, terlalu curam. Ratna memperhatikan tebing di bawah mereka. Gara tiba-tiba bersiul nyaring. Ia terbang rendah, berputar-putar di udara, lalu menukik ke salah satu sisi bukit. Lihat, dia menunjukkan jalan, seru Ratna. Mereka mengikuti arah Gara.
Benar saja, ada jalur sempit tersembunyi di balik rumpun bambu. Hanya cukup untuk satu orang dewasa berjalan miring. Licin, gelap, tapi aman dari tebing curam. Mereka berjalan satu persatu, perlahan, berpegangan pada akar-akar pohon. Suara aliran air dari bawah tebing menggema, menambah kesan menyeramkan. Tapi Kirana terus melangkah. "Aku tidak takut," bisiknya. "Karena aku tahu cahaya ada di depan." Malam itu mereka tiba di ujung desa Kabuyutan. Tak seperti desa lain, tempat ini sangat sunyi. Tak ada suara ayam. Tak ada suara orang berbicara. Hanya suara lonceng angin yang berdenting lirih dari arah utara. "Aneh, seperti tak berpenghuni," kata Ratna dengan suara rendah. Tiba-tiba terdengar suara tongkat mengetuk tanah. Dari balik gerbang kayu yang sudah lapuk, muncul sosok tua berjubah hitam. Janggutnya panjang putih, matanya tertutup kain, dan tongkat kayunya mengeluarkan suara bergema setiap kali menjejak tanah. "Siapa yang mencari Darmawan?" Suaranya dalam, berat, seperti berasal dari dasar perut. Surya spontan menunduk. "Kami mencari Tuan Tabib, anak kami, buta sejak lahir dan..." "Aku tahu," potong si kakek. "Elang Putih telah memberitahuku." Gara berdiri di samping Kirana, menunduk hormat. "Masuklah, tapi ingat, siapapun yang masuk ke tanah Kabuyutan harus siap meninggalkan masa lalu." Ratna memeluk Kirana erat. Surya menatap tanah. Mereka bertiga melangkah masuk, diikuti Gara yang mengangguk kecil. Dan sejak itu, Kabuyutan menelan mereka ke dalam rahasianya. Tempat sunyi. Tempat luka disembuhkan. Dan takdir baru ditulis dengan cahaya yang belum tentu datang dari mata. Langkah mereka bergema pelan di jalan setapak berbatu desa Kabuyutan. Malam makin dalam, namun suasana di dalam desa terasa hangat dan lembut, seperti pelukan yang tak bersuara. Lentera kecil dari batu menyala redup di sisi-sisi jalan, memantulkan cahaya keemasan yang lembut ke wajah-wajah yang lelah. Tabib Darmawan berjalan paling depan, tongkat kayunya menghantam batu dengan irama tetap. Meski matanya tertutup kain lusuh, ia tidak pernah salah arah. Seolah ia melihat lebih jelas daripada manusia bermata normal. "Desa ini hanya menerima mereka yang kehilangan," katanya tiba-tiba tanpa menoleh. "Dan hanya yang bersedia melepaskan yang bisa pulang dengan utuh." Ratna menatap Surya yang berjalan diam di sampingnya. Wajah laki-laki itu tampak lebih tua dari usianya. Rambut kusut, langkah tertatih. Namun sorot matanya, yang dulu dipenuhi ego dan kemarahan, kini berubah. Kosong. Seperti seseorang yang telah kehilangan arah dan tengah mencari cahaya yang pernah ia buang sendiri. Mereka tiba di sebuah rumah tua di tengah desa. Rumah itu dibangun dari batu-batu hitam dan kayu keras yang sudah berlumut. Atapnya ditumbuhi tanaman merambat. Begitu pintu kayunya dibuka, wangi kemenyan lembut dan dedaunan kering langsung menyambut mereka. "Masuklah. Tempat ini suci. Hanya mereka yang jujur yang bisa bertahan di dalamnya." Gara tidak ikut masuk. Ia terbang dan bertengger di dahan pohon besar di depan rumah. Dari sana, ia mengawasi dengan mata tajamnya. Ia tahu, perjalanan ini bukan lagi miliknya. Ini milik manusia, dan Allah yang kini mengambil alih takdir gadis buta itu. Di dalam ruangan utama, Tabib Darmawan mempersilakan Kirana duduk di atas tikar daun bambu. Tangannya bergerak cepat. Ia membakar rempah-rempah, menaburkan bubuk dari kantung kecil, lalu mulai melantunkan doa dalam bahasa yang terdengar sangat tua. Suaranya dalam dan terputus-putus,
seperti gema dari masa silam. Ratna duduk di belakang Kirana, menggenggam bahu putrinya. Surya berdiri di sudut ruangan, tak berani bicara sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, tabib itu menghentikan lantunannya. Ia mendekat, meletakkan jari-jari kasarnya di pelipis kiri dan kanan Kirana, lalu berbisik, "Mata lahirmu tertutup karena luka jiwa, tapi mungkin mata hatimu bisa membuka jalan bagi keduanya." Kirana menahan napas. Tubuhnya bergetar. Dari matanya, air mata mulai mengalir. Entah kenapa, dada Kirana tiba-tiba terasa sesak. Seolah ada kabut yang selama ini menutupinya, dan kini mulai terangkat perlahan. "Aku melihat sesuatu," bisik Kirana. Bukan cahaya, tapi bentuk garis." Ratna menahan tangis. "Allah ya Rab." Tabib Darmawan tersenyum. "Itu mata ketigamu. Bukan yang terbuat dari daging, tapi dari ruh dan kejujuran." "Tapi," lanjutnya sambil menatap Ratna, "agar mata sejatinya bisa terbuka, harus ada pengorbanan. Seseorang harus melepas sesuatu yang ia paling cintai di hadapan matahari terbit esok hari." Surya langsung menoleh. "Apa maksudnya?" "Nyawa." "Tidak selalu," jawab Darmawan tenang. "Tapi bisa jadi." Suasana jadi mencekam. Ratna menatap Kirana, lalu menunduk. "Aku rela menyerahkan semuanya agar anakku melihat. Tapi aku yang membuangnya," sela Surya tiba-tiba. "Aku yang harus bertanggung jawab. Ambil aku. Ambil semua yang kumiliki." Tabib Darmawan menggeleng. "Aku tidak menentukan. Yang menentukan adalah langit dan bumi. Dan elang putih." Gara tiba-tiba menjerit keras dari luar. Ratna dan Surya berlari keluar. Kirana berdiri perlahan, mengikuti suara langkah mereka. Di luar, Gara mengepakkan sayapnya, mengelilingi pohon besar. Tubuhnya bersinar samar dalam cahaya bulan. Di mulutnya, ia membawa sehelai bulu putih besar, lalu menjatuhkannya tepat di kaki Kirana. Tabib Darmawan muncul dari balik pintu. Elang sudah menentukan, esok saat matahari terbit, Kirana harus mendaki puncak Seroja sendirian. Di sana, jika ia berani membuka mata, maka dunia akan menjawab. Ratna menangis tertahan. Tapi dia masih terluka. Dia tak bisa melihat jalan. Gara akan menuntunnya, jawab Darmawan. Tapi hanya sampai batas bayangan. Sisanya harus ia tempuh sendiri. Surya menatap putrinya. "Biar aku yang mendaki bersamanya." "Tidak bisa," potong Darmawan. "Ini adalah jalan terang. Dan hanya yang tulus akan bertahan." Malam itu, mereka tak bisa tidur. Kirana duduk dalam diam, menggenggam bulu putih dari Gara. Jantungnya berdebar. Tubuhnya lelah. Tapi dalam dirinya, ada semangat yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Seolah takdir mulai memanggil. Dan di luar sana, langit mulai bersih. Bintang satu persatu muncul dari balik kabut. Udara menjadi lebih hangat. Burung malam bersiul lembut. Esok adalah hari penentuan. Hari terang atau gelap. Hari penglihatan atau kehilangan. Dan waktu takkan menunggu siapapun. Fajar mulai menyingsing perlahan. Sinar merah keemasan merayap menembus celah-celah pepohonan di kaki Gunung Seroja. Udara pagi terasa dingin menusuk, membasahi kulit Kirana yang kurus dan basah oleh embun. Bulu putih Gara masih ia genggam erat-erat sebagai satu-satunya pegangan. Ratna dan Surya mengantar Kirana sampai di pinggir hutan yang mengawali jalur pendakian.
Tabib Darmawan berdiri di samping mereka, wajahnya tenang namun penuh harap. "Ingat, Kirana," ucap Darmawan dengan suara pelan tapi tegas, "jangan pernah berhenti percaya. Walau gelap dan sepi, cahaya selalu ada untuk mereka yang berani mencari." Kirana menunduk, mengangguk pelan. Ia tahu, ini bukan hanya tentang membuka mata jasmaninya, tapi juga membuka mata hatinya. Gara terbang rendah di depan, sesekali melirik ke belakang memastikan Kirana mengikuti jejaknya dengan benar. Jalan setapak licin, dipenuhi akar dan bebatuan tajam. Satu kesalahan bisa membuat Kirana jatuh dan kehilangan semuanya. Di tengah pendakian, kabut tebal mulai turun. Jarak pandang hanya beberapa langkah. Kirana meraba-raba, merasakan dedaunan basah yang menyentuh wajahnya. Ia berhenti. Ketakutan mulai menyusup. Kegelapan ini mengingatkannya pada masa lalunya, sendiri, buta, dan ditinggalkan. "Gara," bisiknya, "kenapa aku harus jalani ini?" Gara hanya mengeluarkan suara peluit kecil, mengajak Kirana untuk terus maju. Di puncak sebuah bukit kecil, mereka berhenti sejenak. Dari kejauhan, matahari mulai muncul di balik pegunungan, memancarkan sinar hangat yang perlahan mengusir kabut. "Aku takut." Suara Kirana hampir pecah. "Aku tak yakin bisa." Ratna dan Surya, yang dari jauh memperhatikan, menahan air mata. Mereka tahu ini adalah ujian terbesar bagi Kirana. "Ingat kata tabib," Surya berbisik pada Ratna, "cahaya untuk mereka yang berani mencari." Kira-kira 30 menit kemudian, Kirana sampai di sebuah dataran tinggi yang dipenuhi bunga seroja yang mekar sempurna. Warna merah muda dan putihnya menyala dalam cahaya pagi. Tempat ini terasa sakral, penuh energi yang kuat. Gara hinggap di sebuah batu besar, berbalik menghadap Kirana. Matanya menatap tajam. "Ini batas bayangan," ucap Tabib Darmawan yang mengikuti dari belakang. "Dari sini, kau harus melangkah sendiri. Dengan hanya kepercayaan di hatimu." Kirana menarik nafas dalam-dalam. Ia menatap matahari yang kini sudah berdiri tegak. Perlahan, ia menutup mata yang selama ini tertutup rapat. Ia mencoba merasakan apa yang tabib katakan. Tiba-tiba, sebuah rasa hangat menyebar dari dada hingga ke ujung jari. Bulu putih Gara bergetar pelan di tangannya. Angin bertiup lembut membawa harumnya bunga seroja. Detik demi detik berlalu. Kirana perlahan membuka matanya. Pertama, hanya gelap yang ia lihat. Kemudian, bayangan samar mulai muncul. Bentuk-bentuk kabur yang makin jelas satu persatu. Air mata mengalir deras. Bukan karena kesedihan, tapi karena keajaiban yang terjadi. Ia bisa melihat. Aku bisa melihat," bisik Kirana dengan suara serak. Surya dan Ratna berlari mendekat. Mereka memeluk Kirana erat-erat, air mata haru bercampur bahagia. Gara mengepakkan sayapnya dengan riang, melayang tinggi, memutar lingkaran kegembiraan di udara. Tapi di balik kebahagiaan itu, Tabib Darmawan menatap langit dengan wajah penuh tanda tanya. Sesuatu yang belum selesai. Sebuah rahasia yang masih menunggu untuk terbuka. Esok, perjalanan Kirana akan membawa lebih banyak kejutan. Sebuah takdir yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah mukjizat pembukaan mata Kirana, ia menjalani hidup dengan semangat baru. Dunia yang sebelumnya gelap dan sunyi kini penuh warna dan cahaya. Ia belajar membaca, berjalan tanpa bantuan, dan menikmati kebebasan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Surya dan Ratna selalu ada mendampingi,
membantu tiap langkah dan mendukung mimpi Kirana yang ingin sekali melanjutkan sekolah dan bekerja demi membahagiakan keluarga kecilnya. Tetapi, di balik senyum cerah itu, bayang-bayang masa lalu mulai muncul menghantui. Suatu sore, saat Kirana berjalan di pasar desa, seorang pria tua yang pernah dikenal sebagai ayah tirinya muncul dari kerumunan. Wajahnya kasar, mata dingin dan penuh kebencian. "Jadi ini anak yang kau rawat?" Suara pria itu menggeram. "Anak buta yang dulu kami buang." Kirana membeku. Kenangan pahit saat ia dibuang oleh keluarga kandung dan ayah tirinya karena kebutaannya terulang dalam sekejap. Pria itu terus melontarkan kata-kata kejam, menarik perhatian orang-orang sekitar. Kerumunan mulai mengerumuni, beberapa menatap Kirana dengan campuran iba dan sinis. Surya dan Ratna segera maju melindungi Kirana. "Biar aku yang bicara," Surya berkata dengan tegas. "Kamu tak punya hak menyakiti dia lagi." Tiba-tiba, pria itu tertawa sinis. "Hak? Anak ini tak punya hak apapun. Kau hanya mengurusi anak cacat yang tak berguna." Kata-kata itu menusuk hati Kirana. Air mata mengalir tanpa henti. Tapi ia berusaha kuat, mengingat janji yang pernah ia buat untuk tidak menyerah. Kembali ke rumah, Kirana duduk termenung, menatap keluar jendela. Garah hinggap di bahunya, mengeluarkan suara lembut seolah menyemangatinya. "Aku tak akan membiarkan masa lalu mengendalikan hidupku," bisik Kirana pelan. "Aku akan buktikan bahwa aku bisa lebih dari yang mereka kira." Ratna memegang tangan Kirana erat. "Kau bukan hanya anak yang kami rawat. Kau keluarga kami." Esoknya, kabar tentang Kirana yang bisa melihat dan bertahan dari masa lalu menyebar ke desa-desa sekitar. Beberapa tetangga mulai menunjukkan perhatian dan dukungan. Tetapi, tak semua orang menerima perubahan itu dengan lapang dada. Beberapa masih mencibir dan menganggap Kirana aneh. Tabib Darmawan yang dia memperhatikan perkembangan itu mulai membuka lembaran lama dari catatannya. Sebuah rahasia besar tentang asal-usul Kirana yang selama ini tersembunyi mulai terungkap. Rahasia itu bisa mengubah jalan hidup Kirana dan membawa bahaya yang lebih besar. Suatu malam, saat Kirana tertidur, Gara tiba-tiba terbang keluar dari rumah dan menghilang ke dalam gelap hutan. "Gara, kemana kau pergi?" Suara Kirana terbata-bata mengejar. Tabib Darmawan menatap ke arah hutan dengan tatapan serius. "Ini pertanda bahaya sedang mengintai." Apa yang akan ditemukan Kirana dalam perjalanan berikutnya? Kira-kira tengah malam, udara di sekitar desa menjadi dingin dan sunyi. Kirana berlari tergesa-gesa mengikuti suara sayap Gara yang semakin menjauh ke dalam hutan lebat. Daun-daun basah menghalangi pandangannya, akar-akar pohon seperti jebakan yang siap membuatnya tersandung. Tetapi Kirana tak peduli, nalurinya mengatakan bahwa sesuatu yang penting sedang menunggu di ujung perjalanan ini. Gara melayang rendah, sesekali menoleh memastikan Kirana masih mengikutinya. Suara malam bergema dengan gemerisik binatang dan desir angin yang dingin. Tiba-tiba, Kirana tersandung akar pohon besar dan terjatuh. Luka kecil di lututnya mulai mengeluarkan darah, tetapi ia segera bangkit, menahan rasa sakit demi mengejar Gara. Tak jauh dari situ, sebuah cahaya redup terpancar dari sela-sela pepohonan. Kirana merasakan ada sesuatu yang berbeda. Getaran aneh memenuhi udara, membuat bulu kuduknya merinding. Gara mendarat di sebuah batu besar dekat cahaya itu dan menatap tajam ke arah hutan. Kirana menghampiri, menyadari bahwa cahaya itu berasal dari sebuah gua kecil yang tersembunyi. Ketika ia melangkah masuk, suhu udara berubah menjadi lebih hangat. Suara gemericik air dan bisikan misterius menyambutnya. Dalam gua,
terdapat sebuah altar kuno dengan ukiran ular emas yang berkilau. Dengan hati-hati, Kirana mendekat dan menyentuh ukiran itu. Seketika, kilatan cahaya putih menyelimuti tubuhnya, membuatnya terjatuh pingsan. Di saat yang sama, Tabib Darmawan dan Surya yang telah mengikuti jejak Kirana dengan cemas tiba di mulut gua. "Kita harus segera masuk," kata tabib dengan tegas. "Ini bukan tempat biasa." Mereka menyalakan obor dan melangkah perlahan ke dalam. Di dalam gua, Tabib Darmawan mulai membaca mantra perlindungan, berharap bisa menjaga Kirana dari bahaya yang mungkin mengintai. Tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul dari balik batu, sosok ular raksasa yang matanya menyala merah menyambut kehadiran mereka. "Ini ular penjaga gua," bisik Surya dengan ketakutan. Katanya hanya yang berani dan tulus hatinya yang boleh melewati. Kirana mulai sadar dan merasakan kekuatan baru yang mengalir di tubuhnya. Ia tahu ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. "Aku tak akan mundur sekarang," katanya pelan, suaranya tegas walau tubuhnya lemah. Pertarungan batin dan fisik dimulai, antara kekuatan ular penjaga dan semangat juang Kirana yang tak pernah padam. Apa yang sebenarnya disembunyikan gua ini? Dan bagaimana nasib Kirana setelah menghadapi ujian ini? Ketika Kirana membuka matanya, cahaya hangat menyinari wajahnya yang penuh luka dan lelah. Ia terbaring di sebuah ranjang kayu sederhana di dalam sebuah rumah kecil yang dipenuhi aroma obat herbal. Di sampingnya, berdiri seorang wanita paruh baya dengan wajah lembut dan mata penuh perhatian. Wanita itu adalah Ibu Ratna, seorang penyembuh desa yang selama ini dikenal mampu mengobati luka dan penyakit yang tak tersentuh oleh dokter biasa. "Kau sudah sadar, Nak?" ucap Ibu Ratna sambil tersenyum. "Kau selamat dari gua itu karena hati MU yang tulus dan keberanian MU yang luar biasa." Kirana menatap Ibu Ratna dengan mata berkaca-kaca. Rasa syukur dan kelelahan bercampur menjadi satu. Ia tahu, perjalanan belum selesai, tapi ada harapan yang mulai tumbuh di dalam dadanya. Ibu Ratna mulai merawat luka Kirana dengan ramuan khusus yang dibuat dari tumbuhan hutan. Perlahan, luka itu mulai mengering dan rasa sakit pun berkurang. Suatu sore, ketika Kirana duduk di beranda rumah itu, ia melihat elang besar yang selama ini menjadi pelindungnya, Gara, terbang rendah mendekat. "Gara," bisik Kirana pelan sambil mengulurkan tangan. Elang itu hinggap dengan tenang di pangkuannya, seolah mengirimkan kekuatan dan keberanian baru. Hari demi hari, kesehatan Kirana membaik. Ia mulai belajar berjalan kembali dengan bantuan Ibu Ratna dan Tabib Darmawan yang datang setiap pagi membawa ilmu pengobatan dan doa. Di desa kecil itu, Kirana juga belajar tentang kehidupan, tentang keikhlasan dan kekuatan cinta yang tak terlihat oleh mata. Namun, bayangan masa lalu dan luka hati yang dalam masih menghantuinya. Ia tahu, untuk benar-benar sembuh, ia harus menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Pada suatu malam, Kirana bermimpi bertemu dengan sosok misterius yang memberinya petunjuk akan sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik kebutaannya dan pengorbanan elang Gara. Sebuah kebenaran yang bisa mengubah hidupnya dan mungkin juga nasib desa itu selamanya. Cerita Kirana belum berakhir. Justru inilah awal dari babak baru, babak penuh misteri dan harapan. Apa rahasia yang tersembunyi di balik mata yang tak melihat? Dan bagaimana Kirana akan menjalani takdirnya yang baru?